Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun ini. Kali ini saya akan mengupdate tentang teknik pendaftaran, pengangkatan dan penempatan guru P3K resmi dari Kemenpan. Ini sebagai pelengkap video saya sebelumnya, nanti kita akan bahas. Terkait dengan ini saya coba cari beberapa informasi ya terkait dengan sistem pengangkatan. Ini saya ambil dari salah satu daerah di Karanganyar yang membuka tahun ini jatah 1760 CPNS dan P3K tanpa K2. Nah, dalam hal ini lebih lanjut diuraikan bahwa ujiannya akan dibuka secara terbuka melalui chat komputer, dan ada di sini sedikit pernyataan dari Kadis Kepegawaian Daerah Karanganyar. Disebutkan di sini, jika dalam seleksi pertama sudah memenuhi yang lolos passing grade, ia tidak dibuka lagi tes berikutnya. Itu prediksi pemerintah jika tahap pertama seleksi belum cukup passing grade. Artinya di Karanganyar, jika setelah mendaftar seluruh calon P3K lulus passing grade, memenuhi kuota yang lulus passing grade, maka tidak ada lagi di tahap keduanya. Lalu saya coba bandingkan dengan pernyataan lain di daerah juga. Pada hari ini Kopipa umumkan rekrutmen CPNS P3K di Jatim dibuka akhir Mei. Nah, dalam hal ini Bu Gubernur menyampaikan bahwa formasi CPNSD sebanyak 1.390 lowongan terbagi untuk 665 tenaga kesehatan. Terkait dengan syarat-syaratnya saya perhatikan begitu juga di DKI secara umum sama. Memang teknik pengangkatan ini sudah pernah kita bahas di video saya sebelumnya. Ini barangkali adalah lanjutan yang lebih terperinci. Kalau sebelumnya itu adalah hasil koordinasi, ini resmi dari Kemenpan bahwa para pelamar seleksi P3K Guru 2021 bisa mendapatkan nilai tambahan untuk menunjang tingkat kelulusan tes. Ini disampaikan oleh PLT Asisten Deputi Perencanaan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB pada tanggal 19 kemarin. Di sini ada beberapa afirmasi yang disampaikan kembali. Yang pertama adalah sertifikat pendidik ya. Bagi pelamar yang memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan nilai poin 100% untuk uji kompetensi teknis. Kemudian usia, terdapat jenis tambahan nilai bagi pelamar dengan usia tertentu. Tambahan nilai yang diberikan adalah 15% atau 75 poin. Ini berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Ini berdasarkan data Dapodik yang ada. Jadi dalam hal ini disebutkan yang mendapat ini adalah di atas 35 tahun. Walaupun saat pendaftaran masih 1 hari ya. Lalu yang berikut adalah disabilitas. Bagi pelamar dengan kriteria disabilitas akan mendapatkan tambahan nilai sebesar 10%. Nah, dalam hal ini adalah 50 poin. Nanti akan ada verifikasi melalui metode video ya, dilakukan oleh Kemendikbud bersama peserta. Kemudian yang terakhir adalah guru honor K2. Pelamar kategori guru honor ini akan diberikan tambahan nilai sebesar 10% ya. Dalam hal ini maka 50 poin kompetensi teknisnya. Sehingga kalau kita gabung dari usia kemudian guru honorer THK2 ini total adalah 25. Dan kalau kita gabung kemudian sudah memiliki serdik kemudian berusia di atas 35 tahun dan guru honorer THK2 maka sudah mendapat 125%. Namun dalam hal ini karena sudah memiliki serdik maka afirmasi yang lain diabaikan karena maksimal poinnya adalah 100% ya. Lalu kriteria calon pelamar yang diberikan untuk seleksi P3K ini sama seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui. Honor THK2, kemudian yang aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah, daftar di Dapodik, guru swasta yang masih aktif mengajar, lalu lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan profesi guru. Lalu teknik pendaftaran sebelum tes berlangsung terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi administrasi. Verifikasi dilakukan berdasarkan sertifikasi pendidik terlebih dahulu. Apabila tidak sesuai maka pendaftaran bisa dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan calon pelamar. Setelah Bapak Ibu sekalian mendaftar, maka Kemendikbud akan melakukan verifikasi dalam hal ini. Apabila sertifikasi tidak sesuai dengan kualifikasinya, maka itu tidak diakui. Ini banyak ditanyakan oleh rekan-rekan kita. Jurusan tidak sesuai dengan serdiknya. Misalnya jurusannya adalah matematika, nah serdiknya ternyata adalah guru kelas. Lalu masuk kita ke tes pertama. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, tes pertama ini khusus diberikan kepada guru-guru honorer, baik itu THK2 maupun guru honorer di sekolah negeri.
Pada tahapan tes pertama guru P3K 2021 ini, pelamar tidak dapat melamar ke instansi lain. Artinya di sini harus melamar di sekolahnya. Setelah itu maka masuk ke tes kedua. Nah, kita lihat sedikit, pelamar yang boleh mengikuti tes kedua adalah peserta kategori honor TKH2 dan guru honorer di sekolah negeri yang tidak lulus tes pertama. Nah, ini maknanya ada dua. Yang tidak lulus ini maksudnya tidak lulus passing grade kah? Atau tidak lulus perangkingan? Nah, kalau kita mau bandingkan dengan pernyataan-pernyataan dari Kemendikbud seperti yang dijanjikan di awal tahun kemarin, semua guru yang mencapai passing grade akan diangkat. Oleh karena itu, maksudnya di sini adalah yang tidak mencapai passing grade. Lalu, kemudian pada tahapan tes kedua P3K ini, peserta memilih kembali formasi di instansi yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Ini barangkali teknis lebih lanjut yang disampaikan oleh Kemenpan. Ternyata Bapak Ibu dari guru swasta dan lulusan PPG ya saat mendaftar nanti belum memilih formasi. Karena formasi yang bisa Bapak Ibu isi itu adalah formasi yang kosong setelah dilaksanakannya seleksi pertama. Ini barangkali teknis di lapangan ya. Peserta kategori honorer THK2, kemudian guru honorer sekolah negeri, guru swasta tidak dapat melamar di instansi lain. Jadi maksudnya ini adalah wajib melamarnya di formasi yang sudah dipilih tadi. Sedangkan untuk lulusan PPG harus melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Nah, ini tes keduanya, maka nanti lulusan PPG akan diarahkan untuk memilih formasi di daerah tempat tinggalnya masing-masing. Dari pelaksanaan tes kedua P3K ini akan diambil nilai tertinggi antara PG1 dan PG2 untuk dinyatakan lulus diterima sebagai P3K. Berdasarkan tahap pertama tadi, jika ada guru honorer tidak mendapatkan formasi ya bisa saja karena ada dua pelamar di suatu daerah masing-masing statusnya sama, maka kemudian akan diikutkan juga untuk memilih formasi namun tidak mengikuti ujian. Itu kemudian diakumulasi sehingga dinyatakan di sini akan diambil nilai tertinggi antara PG1 dan PG2 untuk dinyatakan lulus diterima sebagai P3K. Lalu masuk kita ke tes ketiga P3K Guru 2001. Masuki tahap tes ketiga P3K ini, peserta honorer THK2, guru honorer di sekolah negeri, guru di sekolah swasta dan lulusan PG yang tidak lulus tes kedua bisa ikut tes lagi. Peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan pada tes ketiga ini. Jadi di sini yang dipilih itu adalah formasi yang masih kosong. Dalam hal ini, sebelum ujian Bapak Ibu sekalian akan diminta untuk memilih formasi. Berbeda dengan tes-tes sebelumnya, kali ini seluruh peserta dapat melamar di instansi lain atau di sekolah lain maksudnya atau di daerah lain. Selanjutnya akan diambil nilai tertinggi antara pelamar yang sudah lulus passing grade di ujian tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 untuk dinyatakan lulus. Jadi ini adalah diambil melalui nilai tertingginya. Dan kesempatan terakhir untuk yang gagal lulus. Bagi pelamar yang masih gagal lulus karena dinyatakan tidak lulus tes pertama hingga ketiga, masih ada kesempatan diterima sebagai tenaga P3K guru. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, maksud dari lulusnya itu adalah memenuhi passing grade tapi tidak mendapatkan formasi. Kesempatan tersebut diberikan melalui mekanisme pengisian formasi kosong. Mekanisme ini memang masuk dalam salah satu tahapan pelaksanaan seleksi P3K Guru 2021. Pada tahap ini, setelah tes ketiga, formasi yang belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Sini yang sudah memenuhi passing grade namun tidak mendapatkan formasi akan dirangking kembali oleh Kemendikbud. Utamanya ini adalah sekolah-sekolah yang ditentukan oleh prioritas Kemendikbud. Nah, inilah barangkali Bapak Ibu sekalian teknik ujian kemudian pengangkatan dan penempatan formasi P3K di tahun 2021 ini. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan bisa kita berdiskusi ya, boleh ditulis di kolom komentar untuk saling kita berbagi dan melengkapi informasi terkait dengan pelaksanaan P3K ini sehingga nanti saat mengikuti ujian semua Bapak Ibu sekalian sudah paham arah pengisian formasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.